Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyyan ba'da, amma ba'du, wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur dalam rangka tolabul ilmi, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan derajat ibadah kita. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, bersyukur juga kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas karunia segala limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Insya Allah, bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, para hadirin, para sahabat dan kerabatku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan ini, dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, kita akan meneruskan yaitu ibadah kita, pelajaran kita dalam rangka meningkatkan ibadah kita, derajat-derajat ibadah kita kepada Allah. Yang mana tayangan sebelum ini saya sudah pernah menyampaikan tentang zikir syariat. Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membuka dan membagi wawasan tentang zikir kelanjutannya, yaitu zikir hakikat. Nah, alhamdulillah kita akan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, tentunya dengan meningkatkan ilmunya, bukan memperbanyak amalan tapi meningkatkan ilmunya. Lihat hakikatnya, bukan lihat jumlahnya. Inilah kuncinya ibadah. Lihat kodrat yang dizikirkan dan lihat juga kodrat yang menzikirkan, itulah ibadah. Insya Allah di tayangan ini saya akan melanjutkan tahap kedua, yaitu tentang zikir hakikat. Para jemaah sekalian, para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada hamba Allah yang dimuliakan Allah. Bicara soal hakikat, sudah pasti hal yang tersembunyi. Kalau kita bicara soal hakikat, hakikat itu adalah kodrat daripada sebuah syariat. Tidak mungkin ada syariat kalau tidak ada hakikatnya. Artinya, hakikat ini adalah kodrat atau rububiyah yang harus kita kenal. Nah, jadi kalau kita mengenal hakikatnya daripada syariat ini, maka kita sudah sampai kepada tahapan kedua, yaitu sudah melewati masa syariat.
Kalau sudah melewati masa syariat, itu dinamakan hakikat. Nah, jadi zikir yang dikatakan zikir hakikat itu dikenal dalam ejaan tasawuf atau dikatakan dalam zikir tasawuf tauhid, itu dizikirkan dinamakan zikir Allah. Nah, hakikat daripada ini adalah yang dizikirkan, bukan mengulang-ulang kata Allah, tapi dijalankan bertajali napas kita dengan Allah, tapi yang kita ingat bukan napas yang turun naik, tapi yang kita ingat adalah kodrat aku dan dia dikala adanya. Nah, ini kita harus kembali menyatakan ketuhanannya Allah, karena apa? Kita ingat usuluddin dulu. Aku adalah aku dan aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah sesuatu umat, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, di sini jadi kita akan melihat kodrat daripada sirnya Allah tadi. Nah, kita kembali melihat kepada peninjauan tauhidnya. Kita akan periksa ke kodrat syahadat tauhid. Di syahadat tauhid itu sudah jelas la ilaha illallah. Nah, di sini kalau zikir ini hakikatnya Allah, sudah terbukti bahwasan sumber daripada semua ibadah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah sumber. Jadi jangan kita punya zikir tapi sumbernya kita tidak tahu. Ini bukan ilmu. Ya, kalau sumbernya kita tahu, maka ini dikatakan ibadah. Ibadah itu pasti ilmu. Tapi setiap ilmu belum tentu akhirnya ibadah. Nah, kita lihat. Kalau zikir hakikatnya Allah, maka kita akan lihat, cek di syahadat dulu. Di syahadat itu la ilaha illallah. Nah, di sini di mana kita dapat kata di syahadat itu? Ya, ini sebelum mengamalkan kita harus kaji dulu nih tauhidnya. Jangan punya amalan yang keluar dari tauhid ketuhanan. Ya. Nah, kita lihat dulu tauhidnya. Allah. Ya. Nah, kita lihat. Sementara ada ayat syahadat itu la ilaha illallah. Nah, di sini kita ambil hakikatnya. Di dalam hakikat kalimat ini la ilah, artinya tidak ada Tuhan. Laha Allah, melainkan Allah. Nah, di sini kita ambil hakikatnya. Di sini dikatakan la ilah, ya, la lam alif sir, sukun kosong. Ilah Tuhan, tapi katanya tidak ada. Berarti di situ yang ada adalah aku. Nah, dikala itu aku, ya, aku ingin menjadi Tuhan. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, jadi bagaimana proses hakikat dirinya maujud menjadi Allah. Nah, disinilah yang harus diingat dikala kita mewitirkan napas tadi. Ke bawah dia bertajalli ke atas bertajalli Allah. Tapi marifat tidak boleh menghitung nyawa, tapi harus kembali ke usuluddin. Nah, apa usuluddin yang terjadi di situ? Bagaimana sir keakuan Allah, yaitu batinnya, bilahnya masuk ke dalam zat, sehingga zat yang dijadikannya ini hayat, hidup. Nah, bagaimana ya pentajaliannya?
wujudnya batin maujudnya pada zatnya Allah. Nah ini, jadi kalau kita sudah Allah, itu aku, Allah itu adalah zat, zat itu adalah itu adalah kodrat, yaitu aftar atau maujudnya daripada Muhammad. Inilah yang dikatakan nyawa atau dikatakan batin, wujud nyawa dan zahirnya maujud pada gerakan. Jadi akulah yang bergerak, akulah hayat. Nah disinilah Allah. Jadi kita menyebut Allah tadi, kalimatnya itu sudah mencapai af'al pada zatnya Allah. Dengan masuknya batin kepada zatnya Allah, maka bergeraklah zat ini. Jadi Allah, Allah, akulah Allah, akulah Allah. Nah, di sini kita harus menyaksikan, kalau tidak ada penyaksian ma'rifat, ini bisa membuat kita salah pemahaman. Makanya harus ada penyaksian ma'rifat, bagaimana batin di nyawa kita ini, batin Allah yang mewujud menjadi nyawa kita, mewujud dan bersifat pada zatnya, itulah awalnya dikatakan zat kunah, yaitu diri yang rahasia yang dijadikan. Inilah zat kunahnya Allah. Jadi bagaimana Allah ini menguasai kita dan semata, la maujudun illallah, setelah dia mewujud naik dan menyatakan dirinya dan kekuasaannya pada diri jasad kita. Inilah dari batin ke zahir. Nah inilah hakikatnya. Hakikat Allah, aku adalah Allah, aku itu adalah sifat batin bila, Allah adalah daripada zat. Inilah usul daripada zat. Jadi artinya batin masuk ke dalam zat, bertingkah dalam jasad. Nah inilah yang dikatakan aku bersifat pada zatku sendiri. Nah inilah aku yang bertingkah pada diriku sendiri. Maka Allah, dia semata. Apapun yang kita katakan, dia yang maujud. Aku wujud, engkaulah maujud. Yang maujud ini adalah dia. Inilah Allah. Jadi kalau dalam zikir napasnya itu jadi dia, ya, dia, dia. Jadi tarik hanya aku dan dia. Aku pandangan kepada batin nyawa, dia pandangan zat yang maujud. Nah inilah yang dikatakan aku dan dia, Allah. Jadi ingat, kita tidak menisbatkan kodrat Allah, tapi kita mengisbatkan kediaannya. Inilah zahir, ini kediaannya, dan batin itu adalah keakuannya. Itulah nyawa. Jadi bertajalilah dia, aku kepada dia. Nah, inilah yang dikatakan kun fayakun. Inilah kun fayakun. Tapi ya. Nah, disinilah, sehingga disinilah kita kehilangan keakuan kita. Kalau sudah naik akunya kepada dianya, maka hilanglah keakuan kita. Inilah yang dikatakan zikir hakikat itu adalah Allah semata. Makanya disinilah hilang keakuan kita, wujud dan maujud. Jadi kalau kita sholat, wujud itu yang memerintahkan maujud ini meruku, sujud, duduk. Nah begitu. Jadi inilah batin Allah pada nyawa, ya. Inilah yang menjadi keakuannya. Dan wujud zatnya Allah. Allah itu adalah zat.
Ya, itu adalah Allah dalam kalimat alif awal, ha belakangan. Zat. Jadi Allah, aku adalah dia. Dia itu aku juga, aku adalah dia. Nah, inilah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau sudah dia semuanya, maka engkau adalah aku. Wa huwa ma'akum aina, maka saya, ma kuntum adalah kamu. Jadi inilah yang dikatakan bertuhan. Hakikat bertuhan itu dirikan zikirhu Allah tadi dengan tajalli batin masuk ke dalam, menguasai ke dalam kerangka zatnya, yaitu zat yang maujud dinamakan zat kunah. Inilah zat kunah. Jasad ini adalah namanya, awalnya adalah asal usulnya zat kunah. Zat kunah inilah yang menanti kehadiran batinnya Allah, maka maujudlah menjadi kodrat Allah semata. Inilah Allah. Tarik nafas ke dalam berupa aku, dan tarik keluar berupa dia. Ya, aku, dia. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan mutlak dan penguasaan hak diri kita oleh Allah. Nah, disinilah insyaallah hakikat bertuhan kita semakin tinggi dan semakin bagus. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sangat jelas para jemaah, kalau kita memang betul mendirikan hakikat zikir-zikir hakikat ini, inilah hakikat bertuhan yang sebenarnya. Inilah yang membawa kita kehilangan keakuan, kesombongan kita, kehilangan kemauan diri kita, kehilangan rasa kepada Allah. Inilah penyebabnya kalau kita tidak mendirikan zikir-zikir hakikat ini. Dan selalulah di dalam kodratnya Allah sebagai insaniyahnya Allah, dan ingin supaya kita mendapatkan rasa, selalu dalam rasa kepada Allah, dirikan zikir hakikat ini. InsyaAllah para jemaah, mudah-mudahan semua ini bisa dilaksanakan dengan baik. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Memang dalam kehidupan ini kita sering hilang kontrol daripada kemanusiaan kita. Kadang-kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu, kalau kita tidak memiliki dan tidak mengamalkan kodrat-kodrat Allah pada diri kita, sering kita membesarkan amalan daripada diri. Padahal amalan itu melenyapkan diri kita, bukan membuat diri kita lebih besar, bukan membuat diri kita lebih hebat. Memang kita siapa? Kita ini hanya sebuah insaniyah. Bagaimana Allah memberikan waktu untuk dia berinsan di muka bumi, maka nikmatilah hidup keinsanan Allah dalam hidup kita. Kalau memang semua kehidupan ini adalah kehidupan Allah, dialah yang menjadikan wa khalaqtuka li'adli wa khalaqtuka la'adlika. Aku ada karena engkau, engkau enggak ada karena aku. Maka di sini kita harus mempertahankan ikatan rohani kita kepada Allah, yaitu diri fitrah. Mana diri fitrah? Diri yang tidak berurat, tidak berdarah tadi. Ini adalah pengakuan daripada kodrat Allah semata. Tinggal lagi kitanya. Kalau kita tidak orang sombong, manusia tidak sombong, tidak ego, pasti kita akan mengakui kodrat Allah itu pada diri kita. Dalam rangka meningkatkan ibadah ini, dirikanlah zikir-zikir hakikat ini. InsyaAllah kita selalu denyut nadi kita, darah yang mengalir dalam diri kita itu laksana marwah Allah subhanahu wa ta'ala. Batin yang bekerja laksana keramatullah yang bergejolak. Dan jiwa kita laksana amanah Allah yang bersifat. InsyaAllah mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Nanti insyaallah kita akan memasuki zikir
tarekat. InsyaAllah supaya 4 makom ini syariat hakikat tarekat marifat menjadi pegangan zikir kita sebagai maujudullah semata, la maujudun illallah. Ingat para jemaah sekalian, kita hanya tumpangan, bukan kodrat yang diciptakan. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.